Bismillahirrahmanirrahim. Kedudukan Hafiz itu keren, jelas dijamin surga, asal niatnya ikhlas karena Allah. Kita bisa bawa 10 orang, emak, bapak, anak, suami, banyak deh 10 orang. Bukan maksud mau kepedean, bahwa diri ini mungkin masih banyak kekurangan, hafal juga belum. Tapi berusahalah. Kita harus berhusnuzon pada Allah, bahwa Allah itu maha menempati janji. Allah udah janji Hafiz itu dijamin surga. Kita niatkan dulu sekarang, niat yang benar-benar karena Allah. Siapa tahu ya, kalau ada yang nonton terus termotivasi dengan omongan saya, terus ikut-ikut menghafal meskipun seayat 2 ayat, insya Allah saya juga dapat pahala kebaikannya. Memang sih baiknya atau idealnya menghafal Quran itu ada gurunya. Tapi kalau kita menunggu ada guru, kita mencari belum tentu dapat. Sambil menunggu kita berusaha dulu sendiri. Kan sekarang sudah zaman teknologi, banyak suara emas dari syekh-syekh yang bagus, yang bisa kita dengarkan, bisa kita contoh makhrajnya, panjang pendeknya. Jadi ada cara menghafal Quran yang biasa aku lakukan. Mudah-mudahan cara ini bisa ditiru. Jadi pertama saya membaca dulu. Anggaplah surat An-Naba ya. Kita mulai dari surat An-Naba, misalnya ayat pertama. Jadi sebelum memulai menghafal biasanya saya berniat dulu. Lebih bagus lagi kalau kita bisa sholat dulu 2 rakaat, misalnya sholat duha tuh ya, atau tahajud. Pas selesai sholat tahajud kita berdoa dulu, niatkan ini benar-benar karena ingin pulang bawa oleh-oleh buat Allah. Allah sih gak perlu oleh-oleh, tapi kita dong yang punya rasa malu. Ya sama kalau kita pulang kampung misalnya, kita mau bawa apa kalau pulang gitu kan. Nah, kita yang terbaik adalah membawa hafalan Quran kita. Ya masing-masing lah bagaimana niatnya, tapi harus kita niatkan lurus. Jangan sekali-sekali kalau bisa gitu diomong-omong kalau kita menghafal segini, gak perlu. Ini antara kita sama Allah. Dan video ini dibuat untuk memotivasi. Mudah-mudahan meskipun engkau bukan anak pesantren, gak pernah menghafal sekalipun gitu, apalagi udah tua kayak saya gitu ya, insya Allah tetap bisa. Jadi pertama kita memilih dulu suratnya. Jadi kita mau baca surat An-Naba, menghafal ya, menghafal surah An-Naba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf. Yang pertama, amma yatasaalun. Nah, kita kan biasanya menghafal berulang-ulang 10 atau 20 kali gitu. Nah, setelah hafal gitu, setelah kita terus baca mengulang satu ayat ini, kita ada cara lain supaya kita yakin apakah kita bacaan benar atau bagaimana, karena sendiri gitu ya. Apalagi kayak saya nunggu di warung, ini ngapain daripada diem, ninggalin warung juga kelihatannya ya tetap harus di warung kan. Jadi pertama kita ambil lagi HP. Nah, di HP itu kan ada yang namanya perekam suara. Perekam suara. Nah, nih, ya kan? Nah, supaya kita yakin, kita cara murojaahnya gini. Kita pakai perekam suara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Amma yatasaalun. Terus kita matiin. Terus kita dengerin. Sambil melihat kitab. Kita ambil lihat. Nah, kita dengerin tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Nah, jadi kita dengarkan sambil melihat kitabnya, sambil mendengarkan rekaman, kita melihat kitabnya tadi mainnya gimana, terus kan tasjid tuh tasjidnya dipakai apa enggak, terus pas sin panjang atau enggak atau gimana gitu kan, kita liatin, perhatikan. Nah, kalau kita mau itu lagi, kita dengarkan MP3-nya ini, MP3-nya dari syekh yang sudah ada, atau Ustadz Hanan Ataki atau Ustadz Muzamil gitu. Dengerin apa dari teknologi yang kita punya di HP harus kita pergunakan untuk menghafal. Kita sambil mendengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, subhanallah, enak banget suaranya. Amma yatasaalun. Nah, kayak gitu kan? Benar? Bisa? Jadi setelah kita mengulang-ulang hafalan kita, murojaah gitu ya, kita harus yakin apakah benar hafalan kita. Kalau kita bertemu dengan ustadz atau seseorang yang menurut kita dia juga seorang penghafal, apalagi mutkin gitu ya, kita bisa dengan pelan-pelan ngomong, Pak Ustadz saya mau setoran gitu. Insya Allah pasti diterima gitu. Bisa dikoreksi bacaan kita juga hafalan kita. Tapi kalau kita belum bisa, kita pergunakan teknologi yang ada di HP kita. Pertama, kita merekam apa yang sudah kita ulang-ulang, kita merojaahkan. Kalau contoh kan cuma 1 ayat. Misalkan kita sudah sampai 10 ayat. 1 sampai 10 itu kita rekam di alat perekam. Lalu kita dengarkan pelan-pelan sambil melihat kitab. Apakah panjang pendeknya benar atau mahrojnya benar. Mungkin kita belum bisa menilai dengan sempurna. Suatu saat nanti kalau kita bertemu dengan orang yang memang ahlinya, kita bisa setorkan. Nah, segitu dulu ya. Mungkin ada manfaatnya, mudah-mudahan ya. Assalamualaikum everybody. Semoga Allah memudahkan kalian untuk subscribe, karena subscribe itu